bahasa akademik dengan situasi apa. Ini karena di akademik ya, ringkas lengkap dan sertakan contoh kasus di Indonesia. Ya. Nah, kenapa ini penting? Nah ini, waktu mengenalkan kita cantumkan kita profesinya apa? Sebagai ustadz, sebagai penceramah, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai apa? Kedua, tujuannya apa? Terus apa? Pengennya apa? Sampai audiens nanti kita peserta pengajian kita tuh siapa? Sampai catatan khusus. Pikir lagi. Nah, mengapa ini penting? Karena pola bahasanya lebih terkotak, ya. Kemudian hal ucapan nggak kemana-mana. Karena kita ngomong tentang pengajian ya tentang pengajian, nggak kemudian tentang Persib gitu kan. Kalau saya Persib ya kan langsung bola gitu kan. Enggak, profilnya jelas, ya. Jadi jelas gitu ya. Nah, ini sekali lagi disikat ringkasnya nanti bisa dibaca. Ada otomatisasi kompleks, ada prediksi, ada pemrosesan data, ya. Jadi memang sangat membantu adaptasi pengenalan pola. Nah, tapi ini ya contoh platform dakwah itu dari sana, dari AI. Ya. Kemudian jadwal pelayanan masjid, siapa jadwal khutib hari ini, temanya apa, itu bisa dibuat. Ya, jadi nanti ini tapi ada batasannya. Data berkualitas, pemahaman konten, data kreativitas dan inovasi, dan kemudian kehadiran etis dan keamanan dan biaya sumber daya. Nah, mungkin saya akhiri dulu sebelum ada diskusi sedikit. Jadi belum saya tutup ya, Mas. Pak Utsman ya dari Cirebon ya. Yang pertama, bahwa mereka yang giat dalam kehidupan atau pengembangan ini harus menceritakan, mengikhtiarkan bahwa ingat bahwa ini alat bantu. Dan tadi kata jelas halu. Kalau kita hanya belajar dari sini, ya sudah halu. Maka tugas kita kan memang dari lingkup kecil keluarga kita. Ya jangan kemudian tergantung pada gawe ini. Yang kedua, saya sering juga ngasih soal, ngasih tugas ke mahasiswa jawabnya pakai AI. Iya namanya dosen kan belajar duluan, ya. Ini sih. Jadi kadang-kadang pas sidang itu malah kita ketawa. Aduh, kamu tergantung pada AI ya. Jadi nggak bisa. Karena apa? Ternyata betul ada kalau istilahnya ada alat untuk mengecek namanya AI detected. Terdeteksi jawab bukan dia atau AI. Yang kedua, kalau dia menjawab dibantu AI, nggak boleh langsung ditelan. Harus diparafrasing, diubah pakai kalimat dia. Sehingga kalau salah, lah kadang-kadang kan mahasiswa minta tolong dibuatkan oleh AI, tolong bantu untuk penelitian saya. Kalimatnya masih kalimat dia sebagai orang ketiga itu ya. Jadi membuat tulisan kalimat penelitian Anda, lo Anda. Ini kan saya. Ya karena itu nggak dibaca langsung ditelan langsung dituangkan situ. Jadi memang yang pertama kami dari ini sudah yakin sudah pasti memang ada tadi halu. Kalau anak-anak tergantung pada AI terus nggak mau sekolah, ya sesat. Masih dampingi. Nah, pertanyaan Kang Irfan tadi justru tantangan bagi kita. Oke, memang yang bikin ini adalah teman-teman yang dari sana. Maka kita yang menggunakan harus memastikan tadi inputannya dibenerin. Jadi contoh simpel tadi saya Saya minta tuliskan pakai bahasa Sunda Mugia Buarki Sadaya Ayadina Tanglian Gustino Agung Barakah Salamina. Tolong tuliskan perkara pegon. Dia nulis senak dia sendiri. Kalau bahasa Sunda kasar sakahayang gitu ya. Senak sendiri. Lu jangan macam-macam, gue tahu tulis bahasa Arab itu. Nulisnya gitu. Nah itu contohnya. Artinya, misalnya saya minta tolong buatkan materi ceramah atau khotbah. Kalau dia ngaco, ini ayat ini bukan gini artinya. Pada saat kita mengkoreksi, itu dipelajari oleh dia. Sekarang juga misalnya Mas Irfan nanya ke AI, tolong jawab yang sebenarnya. Berapa jumlah kata di sini? Kamu tahu nggak bedanya jumlah dan kan jumlah dalam bahasa Arab beda dengan ini ya. Dalam bahasa Arab
dia jawabnya salah, kita beneran, itu akan disimpan. Artinya the last inputted data itu adalah yang akan digunakan. Yang lama udah. Karena tadi bagian dari apa? Cleansing data-data lama yang sudah nggak valid. Kalau dia jawabnya betul, oh antum sorry tidak, nah sebenarnya gitu. Jadi jangan kita kemudian tugas kita adalah meluruskan. Kalau nggak lurus ya diluruskan. Dulu zaman angkatan saya dan sebelumnya masih pakai sabak. Yang nggak dapat nilai soheh tempelin sini cekek. Dulu saya pakai sabak. Ini nggak pakai sabak. Dan dia akan mengingat mana jawaban yang salah, lupakan. Itu. Jadi insya Allah selama kita niatnya baik, dia juga baik. Baik, terima kasih Coach Soma. Kita beri aplaus kepada Coach Soma. Alhamdulillah, karena hari ini kita langsung masuk kepada pemateri berikutnya. Sekali lagi terima kasih Coach Soma yang